Halo semuanya, saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, and I made this video to complete my mid-semester evaluation test. But before I start this video, let me introduce myself first. I am Angeli Valeria Lopez with an IM 146220025. Kasus dugaan kebocoran data Badan Tahukah Anda pemirsa bahwa kasus pencurian data bukan hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar, namun juga dapat menyasar siapa saja. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang Cybercrime atau kejahatan siber menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Jumlah tempat yang disinyalir digunakan untuk praktek kejahatan cyber internasional. Ini ada 102 juta data warga Indonesia dari Kementerian Sosial yang diduga kemudian diumumkan kepada publik dan dijual. Dan segala aksinya udah nunjukin ke kita betapa bobroknya cyber security di Indonesia. Peretasan informasi data pribadi. Would you be comfortable living in a house where other people have keys to enter the house? Or what if it's an underground passage that leads to the house from a garden? Or maybe a window that was never allowed to close all the way in? The internet is like the house. Before you keep all your valuable assets there and do what you can to protect them. First of all, the internet was not designed to be as we see it today. The internet was originally developed when computers are so large and so expensive to own. Kemudahan yang diciptakan dari kemampuan komunikasi dari berbagai perantai tersebut comes with security consequences. Sebuah komputer dapat mengirim sebuah instruksi untuk menghapus segala sesuatu atau mengambilnya yang biasa disebut virus dan malware. Atau yang lebih parahnya lagi, seseorang dapat mencuri identitas orang lain dengan menebak, membobol, atau mengekstraksi sebuah password. But from all that there is a good news. Walau dengan berbagai kekurangan pada internet, terdapat banyak hal sederhana yang dapat dilakukan dengan melindungi diri dan terdapat banyak orang yang berkomitmen untuk menjadikan internet ini lebih. Bertanya tentang website kampus. Sebagaimana yang kita tahu bahwa era digital sekarang teknologi semakin canggih dan pastinya orang-orang harus mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Dan sebagai kampus yang akreditasinya sangat baik dan mempunyai banyak sekali kecanggihan teknologi di dalamnya, pasti kampus kan mempunyai websitenya masing-masing seperti Siakat, Elita, dan mungkin website dari untuk prodi masing-masing. Untuk itu, apakah website dari kampus tersebut aman sehingga website kampus tersebut itu tidak bisa diretas oleh orang lain, atau bagaimana jika nanti suatu hari nanti website tersebut itu bisa diretas oleh orang lain dan data-data di dalamnya itu menjadi berantakan dan atau bisa saja mungkin data-data penting itu dicuri dari orang lain. Dari menurut Ibu sendiri sebagai dosen dari Teknik Informatika pastinya sudah tahu ya tentang website kampus tersebut. Jadi bagaimana menurut Ibu sebagai pihak kampus untuk menanggulangi masalah tersebut? Ya, jadi kalau di Untak Surabaya itu kita punya salah satu wadah yang menaungi website, server, dan semuanya. Jadi yang kita namakan Direktorat Sistem Informasi atau DSI. Nah, dari DSI itu dia tidak hanya membuat suatu website, tapi juga maintenance, memastikan aman, gitu ya. Dan beberapa kali dia juga memperbaiki fitur dan sebagainya. Oleh karena itu kita di sini sangat yakin bahwa data kita itu aman. Tapi ketika suatu saat nanti apa yang terjadi ketika data itu tidak aman, gitu ya. Jadi di dalam suatu database itu ada istilahnya mirror database. Gitu ya. Jadi database yang sudah ada itu di mirror itu istilahnya disimpan yang mirip gitu loh. Pernah dengar kan itu ya? Di materi mungkin nanti akan ada di materi manajemen base data. Sehingga ketika ada suatu hal yang mengharuskan atau tiba-tiba katakan ada human error, si programmernya itu entah ngantuk entah apa tiba-tiba dia mendelete sesuatu sehingga datanya hilang gitu ya, dia masih punya backup-annya yaitu mirror database itu.
Nah, sejauh ini seperti itu. Berarti bisa misalkan website tersebut error atau mungkin di atas itu masih ada backup dari data sebelumnya? Karena kita tidak pernah ada sharing suatu behind the screen-nya suatu website ya, jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pada beberapa website profesional mereka sudah menanggulangi itu. Kan sudah mulai ke arah efisiensi, misalnya bagaimana supaya pengiriman data itu tidak memakan waktu yang besar gitu ya. Karena dari ribuan atau ratusan ribu data, nggak mungkin kan kalau misalnya diupload dalam waktu yang bersamaan, harus gimana antisipasinya gitu. Berarti untuk kampus sendiri itu punya tim khusus ya untuk membuat website tersebut ada untuk menjaga. Itu dinamakan kalau di otak namanya Direktorat Sistem Informasi DSI. Itu apakah dari dosen-dosen Politeknik Informatika atau dari luar juga? Itu staf ahli sih, jadi dia bukan dosen ya, kecuali pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya itu bisa siapa aja. Tapi untuk orang-orang yang berkecimpung di dalam situ itu memang ahli IT. Berarti ada campur tangan dari ahli dari luar. Iya, pastinya seperti itu. Oh iya, beda. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. So that's all we can learn about cybersecurity. We can make a conclusions. Technically, cybersecurity is the body of technology, process, and practices designed to protect networks, computers, programs, and data dari kerusakan akibat serangan atau akses yang tidak sah atau penyalahgunaan aset resmi. End goal of cybersecurity is to reduce the risk of cyber attacks and protect organizations and individuals from intentional and unintentional exploitations of security weakness in system, networks, and technology. So, that is my presentation video about cybersecurity. And it's me. Thank you for watching. Bye!